Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam keadaan cuaca yang seperti ini, akhir-akhir ini kita banyak diturunkan curah hujan. Semoga kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga dengan kesehatan itu kita semuanya lebih giat, lebih bersemangat lagi, terutama dalam menjalankan ibadah rutin kita sehari-hari maupun kita dalam mencari nafkah. Dan semoga kita selalu Allah berikan usia yang barokah. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat-sahabat Rasulullah maupun seluruh umatnya sampai akhir zaman. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak serasa besok adalah hari terakhir di penghujung tahun 2024, tahun Masehi. Dan kita akan memasuki tahun baru di tahun 2025. Walaupun tahun ini adalah pergantian tahun Masehi, namun karena kita di seluruh Indonesia menggunakan kalender Masehi, jadi lebih apal tanggal sekarang, tanggal berapa mesti gampang dijawab. Jawabannya mesti tanggal 30 Desember. Ditanya hijriahnya, saya bingung lagi itu. Oh, biru, tanggal biru. Nah, itu. Jadi dengan adanya pergantian tahun ini, tentunya kita sebagai orang yang beriman, kita harus melakukan muhasabah. Muhasabah atau introspeksi. Introspeksi diri kita. Dalam tahun terakhir ini, 1 tahun terakhir, apa-apa yang telah kita kerjakan. Baik itu perbuatan baik, maupun ada perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita kerjakan. Itu yang harus kita tingkatkan perbuatan baiknya, dan kita kurangi dan kita hilangkan perbuatan buruknya di tahun 2025 nanti. Nah, sebagai seorang muslim juga, hendaknya kita menanamkan dalam diri kita ada 2 hal ketika terjadinya pergantian tahun. Yang pertama, bahwasanya dengan adanya pergantian tahun, masuknya tahun baru, walaupun ini tahun baru Masehi, yang harus kita syukuri karena apa? Satu adalah Allah telah memanjangkan umur kita 1 tahun. Dari tahun 2023 kemarin sampai penghujung 2024, Allah panjangkan umur kita 1 tahun. Di dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi kenyataannya kita bisa melihat di sekeliling kita hanya sedikit orang yang memperingati peringatan tahun baru ini dengan berdoa, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah, dan dengan permintaan doa apapun yang membawa kebaikan di tahun berikutnya. Yang kita lihat justru euforia. Justru yang euforia mengadakan pesta-pesta justru dari orang yang seagama dengan kita, dibandingkan dengan agama lainnya. Banyak-banyak kita jumpai tempat wisata, nanti tahun baru. Di titik-titik kumpul yang selalunya menunggu pergantian tahun baru, mulai pukul 00 akan dinyalakan kembang api, bisa kita saksikan. Tidak usah datang ke sana, nonton TV saja. Itu justru banyak orang-orang kita yang merayakannya. Euforia seperti itu. Dan ini sudah terjadi sejak dulu-dulu. Karena apa Bapak-Bapak?
perlu kita perhatikan, apalagi menjelang Natal banyak sekali orang-orang kita itu yang mau tidak mau, entah mereka ngerti karena terpaksa menggunakan aksesoris Natal. Panjenengan mungkin bisa pirsa di supermarket dipaksa, atau mungkin mereka juga tidak tahu memakai topi Natal. Bahkan ada yang memakai baju Sinterklas itu bukan orang non, justru orang Islam memakai baju Sinterklas untuk demi promosi. Nah itu apa? Itu menyalahi syariat. Karena apa? Apabila kamu menyerupai satu kaum, maka kamu merupakan bagian dari kaum itu. Itu dari segi penampilan saja sudah merusak akidah. Tidak boleh. Termasuk kita juga hati-hati. Sudah ada fatwa, semua ormas keagamaan masalah pengucapan Natal, selamat tahun baru apapun itu diharamkan. Jadi hati-hati, diharamkan. Kecuali kalau kita mempunyai jabatan tertentu, seorang presiden, menteri agama, gubernur, bupati, dan sampai dengan lurah atau camat, mereka sepanjang dia sebagai atas nama jabatan tidak apa-apa. Karena dia lurah bukan lurah umat Islam. Dia lurah semua agama, semua suku, sampai ke presiden. Termasuk juga menteri agama. Menteri agama diperbolehkan karena jabatannya menteri agama semua agama. Jadi setiap ada perayaan dia mengucapkan. Tetapi kalau atas nama pribadi hati-hati. Itu dilarang. Nah, sebagai seorang muslim dua hal yang perlu kita tanamkan. Yang pertama tadi kita mensyukuri bahwa nikmat Allah telah memanjangkan umur kita. Yang kedua, dengan masuknya tahun baru ini tanpa sadar, setelah Allah panjangkan umur kita 1 tahun, otomatis apa? Umur kita berkurang 1 tahun. Diberi kesempatan 1 tahun, dengan pergantian tahun ternyata umur kita itu berkurang 1 tahun, mendekati tiba saatnya satu persatu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang pemimpin kita percaya bahwa kehidupan dunia ini akan segera berakhir. Dan kita meyakini kiamat itu pasti akan terjadi. Barang siapa di antara umat muslim yang tidak meyakini hari kiamat, maka dia termasuk orang yang tidak beriman. Karena kiamat pasti terjadi. Entah kapan, wallahu alam. Kalau melihat tanda-tandanya, sudah ada beberapa tanda-tanda. Banyaknya bencana-bencana alam. Lelaki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, itu sebagai tanda. Tinggal nanti saja matahari terbitnya dari barat, tenggelamnya dari timur. Dan namanya kiamat ini tidak ada satu teknologi apapun yang bisa menyembunyikan kita biar selamat. Kayak film 2012. Iso gawe kapal, iso urip, tidak bisa. Itu sekaligus. Kiamat itu sekaligus. Hancur dunia ini. Orang Amerika sih minggu ngarep, Jepang, ya ora iso. Sekaligus. Nah, untuk itu dalam kita bermuhasabah ini tentunya apa? Kita memperbaiki amal ibadah kita. Terutama amal-amal keburukan yang pernah kita lakukan, kita hendaknya mulailah kita dengan bertobat. Bukan bertobat ringan, lakukanlah tobat nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya yang tidak akan kita ulangi lagi. Bagaimana caranya? Tata cara bertobat nasuha adalah berhenti. Berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Wis wingi ngene digawe tobat gawe meneh. Nah, jadi berhenti dari perbuatan dosa dan menghindari menyebabnya. Kemudian melaksanakan perintah-perintah yang harus kita laksanakan, yang wajib kita laksanakan. Seperti halnya sholat. Kita tahu sudah kita baligh, berarti sholatnya wajib sehari 5 waktu. Tidak ada lagi namanya saat kita sakit pun kita sholat. Karena sholat itu tidak bisa diganti. Wah, aku wingi orang maghrib tak sahur sesuk wae nek wis mari. Ora iso. Nek poso iso. Kalau puasa masih bisa kita sahur, kalau puasa Ramadan pedot karena sakit, karena ada sesuatu hal, sahur, tapi sholat ora iso.
Yang ketiga, dalam tobatan kita, tobat nasuha, harus menyesali perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan tadi. Ada rasa sesal. Kalau orang ingin melakukan tobat nasuha tapi rasa sesal, ya berarti urung tobat. Nah, yang keempat, berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Yang kelima, ini memperbaiki diri untuk apa? Dari hari ke hari menjadi lebih baik. Jadi tidak ada istilah ujuk-ujuk, ujuk-ujuk kok langsung alim. Karena apa? Iman itu naik turun, jadi pelan-pelan saja. Menambah amalan itu pelan-pelan. Ora ujuk-ujuk ngerti-ngerti, wah mentang-mentang Pak Purnato puasanya Senin Kamis disurutin. Senin Kamis rutin. Wah, aku raiso, aku kudu luwih hebat suka Pak Munarto, puasa daud. Agi seminggu seraiso ora kuat. Jadi tidak bisa, harus pelan-pelan. Sumpama kita ingin menambah amalan yang mungkin tidak rutin kita laksanakan, yang ringan saja. Yang ringan saja, melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah, itu ringan. Nah, qobliyah dan ba'diyah mau dikerjakan di mushola, di masjid, atau pulang ke rumah. Nah, tapi lebih bagus dianjurkan sholatnya di rumah untuk ba'diyah. Nah, lebih bagus karena menyinari rumah kita. Nah, rumah kita dipakai untuk sholat. Kemudian memperbaiki hubungan dengan orang yang mungkin telah kita rugikan. Orang yang mungkin telah pernah kita sakiti hatinya, kita minta maaf. Minta maaf karena ada pernah salah. Tidak usah jauh-jauh, kepada anak dan istri saja dulu. Baru ke saudara-saudara, kemudian ke tetangga. Kemudian yang jelas melakukan sholat taubat. Serta berdoa dan mohon ampunan kepada Allah. Kapan sholat taubat itu bisa kita lakukan? Sholat taubat itu sebaiknya dilakukan di malam hari setelah sholat isya. Mau dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 2 salam, sambung lagi tambah lagi 2 rakaat, 8 rakaat, tidak masalah. Nah, silahkan dilakukan dan setelah sholat mintalah ampunan kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita dari yang kecil sampai yang besar, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itulah muhasabah yang perlu kita lakukan. Nah, Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bahwasanya dengan pergantian tahun ini kita berdoa semoga Allah terus meneguhkan iman kita, 1. Kemudian Allah memberikan kita usia yang barokah. 2, yang ketiga, kita berdoa semoga saat Allah memanggil kita, amal kita itu sudah cukup untuk masuk ke surganya Allah. Yang keempat, dan kita berdoa semoga anak, istri dan anak kita di rumah juga sama seperti kita. Jadi bisa nanti insya Allah sarang-sarang masuk ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang singkat ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.